Hari ini kita lihat ya, market memang ada sepi ya teman-teman ya. Coba ya kita lihat kalau nggak salah transaksi total Hanis kita 8T ya. Itu kecil banget ya. Padahal kalau kemarin akhir bulan Januari itu kan kayaknya marketnya udah getting better, terus transaksi mulai rame. Kayak somehow kita lihat inflasi juga terkendali. Kemarin tahu-tahu ada 6,1% gitu. Nah, beliin Sido. Oke, nanti kita lihat ya. Sido sebenarnya apa ya? Healthcare atau non cyclical consumer. Sebenarnya kalau Sido itu by sector dia masih termasuk ini ya teman-teman ya, non cyclical ya. Oke, nggak apa-apa, kita lihat aja. Nah, mungkin kita lihat what's on the plate ya. Saya masih ngelihat ya belum ada sesuatu yang baru ya teman-teman. Sama kalau kita lihat market ada sepi ini kita nggak ngerti mau ngomong ada ide menarik apa ya. Tapi kalau kita bicara by technical sebenarnya selalu ada yang baru, selalu ada yang menarik ya. Nah kebetulan ya kalau saya selalu sebisa mungkin fundamental, technical sama-sama jalan ya. Ya obat-obatan bener. Jadi sebenarnya Sido masih masuk dalam sektor healthcare ya teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat hari ini ya, biasanya kalau trading tuh paling enak ya lihat yang lagi rame apa biasanya frekuensi ya. Ini SDPC. Anyway kemarin yang sempat waktu kita live bicara soal SDPC, thank you loh SDPC walaupun memang dia tipis-tipis ya teman-teman ya. Hari ini frekuensi penting SDPC lah, Goto ya, terus ada Laju. Nah Laju juga menarik nih. Tapi mungkin untuk short term trading ya, BSBK, Elite ya ini mungkin ada beberapa yang nanti kita lihat. Saya juga suka Elite ya, kebetulan Elite saya lagi ngantri juga sih kalau ada pullback ya. Tapi kalau dilihat teman-teman ya lihat BBRI itu ya somehow nggak begitu menarik lately. S Hardware malah teknikalnya udah mulai cakep ya. Nah kita lihat sama-sama. Nah gimana sih dengan situasi regional? Kalau kemarin awal tahun kita masih melihat mungkin Fed rate akan cut tuh sekitar akhir tahun ya. Tapi kalau dilihat sekarang, saya pribadi ngelihatnya mungkin akan bisa maju ya. Kalau semua terkendali ya. Nah terus kita teman-teman ya, nanti coba dilihat korelasinya ya. Gimana sih Dow Jones, terus gimana kayak Nasdaq dan sebenarnya itu mereka pada mulai konsol ya teman-teman ya. Udah nggak turun lebih tajam lagi. Nah sekarang kita lihat nih. IHSG-nya sendiri gimana? IHSG ya somehow kayak nggak kemana-mana, masih ranging. Saya coba balik kameranya ya untuk liatin chart-chart yang kira-kira menarik kita lihat. Sambil nanti kita discuss aja hal-hal yang kira-kira teman-teman lihat yang menarik apa, kita langsung aja lihat chartnya. Oke, kebetulan hari Senin rada sepi hari ini ya, tetap semangat teman-teman. Siapa tahu besok market Selasa, Rabu, Kamis biasanya lebih ramai. Oke. Ya, hari ini kalau kita lihat ya, marketnya IHSG dulu ya. Ini memang somehow belum kemana-mana sih, masih di sini-sini ranging doang. Tapi sebenarnya bagus atau enggak? Kalau saya masih ngelihat IHSG harusnya nggak turun ya. Tetap saya melihatnya optimis ya. Tetap melihat harusnya dia masih naik ke atas. Di sini masih ada gap ya, kurang lebih di area 6975 6987. Kadang-kadang kita nggak kelihatan gapnya di time frame besar, kelihatan time frame kecilnya teman-teman ya. Nah terus kalau teman-teman lihat ya, yang sama ya, yang seperti ini biasanya fast recovery ya. Waktu dia naik turun kencang, dia naik kencang, spending waktunya lebih cepat. Nah ini biasanya tanda-tanda marketnya cukup kuat. Terus apalagi kita bisa lihat ya, semua pergerakan setelah yang lumayan kencang ini ya teman ya. Teman-teman bisa lihat ya pergerakannya habis itu mulai ranging ya, mulai pelan ya. Nah somehow hal seperti ini itu cukup ideal untuk kalau punya kalau kita lihat ya, bukan malah turun ke bawah ya. Sebenarnya menurut saya cukup sehat. Tapi kalau kita mau antisipasi apa aja yang bakal kejadian, bisa aja ya dia jadinya invert head and shoulder ya. Ini juga teman-teman kayaknya udah bolak-balik bicara ya. Nah, bolak-balik kita mention ya SMA ya, nanti kita lihat SMA ya. Nah, kalau dilihat market lagi ranging sebenarnya ya selalu paling enak kalau kita nungguin market ranging karena kita langsung tahu di mana support, di mana resisten. Nah, sekarang teman-teman lihat ya.
kita mau trending tapi somehow marketnya lagi gak kemana-mana. Cuman kalau kita cari market yang lagi ranging, seenggak-enggaknya kita lebih nyaman sebagai trader ya. Kalau scalping ya, beli di bawah, jual di atas, beli jual. Kalau bisa itu 10 tahun kejadian ya, 5 tahun kejadian, itu kita dapat kayak apa ya, uang saku yang jelas. Tapi yang mungkin teman-teman harus make sure marketnya harus lebih liquid. Oke, since ada yang tanya soal SMA, SMA sebenarnya menarik nggak sih ya? By SMA ini sebenarnya kalau teman-teman lihat itu kan waktu kemarin Piala Dunia ya, dia cukup menarik ya, karena sentimen Piala Dunianya masih ada waktu itu. Cuman kalau seumpamanya saya catat ya, dari SMA sendiri sama kompetitornya ya, itu jumlah usernya jauh lebih banyak yang kompetitornya. Nah sekarang gini, kemarin waktu kita WFH, orang-orang lebih banyak subscribe sembarangan, itu kayak siapa tahu kepake lah. Sekarang kadang-kadang mereka udah mulai nggak subscribe, karena apa? Karena mereka udah mulai banyak waktu di kantor, nggak kepake takutnya. Nah saya sendiri dulunya saya punya subscribe semua yang WeTV lah, terus ada apa namanya, Netflix for sure pasti ada Disney segala macam ya. Cuman yang menarik dari SMA ini kan karena dia masih ada ya, kalau saya sendiri lihat atau subscribe SMA itu karena saya masih lihat NBA-nya ya. Terus ada yang Liga Inggris ya segala macam. Nah itu mungkin lebih spesifik ya. Tapi kalau kita ngomong dari jumlah user ya, tetap lebih besar ini ya kompetitornya ya. Nah tapi dari SMA sendiri secara chart ini jauh lebih menarik sih teman-teman. Dia masih ranging ya. Cuman fundamentalnya ya belum ada hal yang menarik lagi sih menurut saya. Nah kita lihat dulu deh. Technical kita lihat memang dia ranging besar ya teman-teman ya. Cuman yang nggak begitu nyamannya begini nih. Chart yang seperti ini apa ya? Dia lebih naik cepat, terus dia turunnya juga cepat. Bisa jadi head and shoulder. Memang walaupun dia di area support, tapi kembali lagi nih. Even kalau kita salah, selama kita rely on technical dan kita tahu risknya dan kita bisa ukur rewardnya, sebenarnya buy risk and reward selama masuk ya worth to try. At least kalau kita coba, salah pun kita masih bisa jaga risknya. Nah ini kalau semuanya kayak SMA. Tapi kalau kita lihat dari ininya, MNC Digital Entertainment, memang usernya jauh lebih banyak, tapi teknikalnya turun kayak begini. Nah ini kita nggak nyaman nih kalau kita mau masuk jaga-jaga ngambil atau nangkap pisau jatuh. Ini saya nggak begitu nyaman. Biasanya seperti itu ya. Terus kalau kita lihat MTDL, nah MTDL ini juga emiten yang masih bau-bau tech ya teman-teman ya. Kalau dulu-dulu ya MTDL tahun berapa tuh naiknya lumayan kenceng ya selama COVID ya. Nah ini juga kita lihat ya teman-teman ya, dari MTDL ini pergerakannya juga udah mulai slowing down, juga mulai ranging. Tapi dari secondary atau middle trendnya ini kita masih lihat ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, udah mulai buat higher low ya, udah mulai ada structure market yang lebih jelas ya. Saya kalau suruh masuk ke sini saya masih suka nih, karena secara fundamental dia juga nggak jelek harusnya. Terus secara bisnis realnya masih ada juga ya. Kalau teman-teman ngomong ya ini cuma jualan komputer segala macam ya, apapun itu, but technically dia udah nggak turun lagi ya. Jadi kalau bicara ini risk yang saya lihat mungkin sekitar 4% ya, kurang lebih. Kalau semuanya kita mau ngomong profit yang minimal kita dapatkan 1 banding 1 dengan risknya 4%, masa kita nggak dapat 4% sih untuk naiknya ya. Nah ini yang saya lihat ya. Tapi kalau semuanya kita ngomong optimis ya, sampai 675 kurang lebih 16% ya, mungkin masih bisa dapat. Tapi target yang paling dekat saya di 615 ya teman-teman ya. Berarti kalau harga-harga sekarang masih kurang lebih nggak gitu jauh dari entry area, harusnya masih bisa ya. Nah itu kalau untuk MTDL ya teman-teman. Sebenarnya banyak sih kalau kita ngomong kayak company tech yang sebenarnya menarik ya, kayak hari ini Goto ya, contoh ya. Goto itu hari ini lumayan ya turun, terus kembali lagi nih teman-teman, tahu-tahu dia disikat naik tebel. Nah hal seperti ini teman-teman kalau pas lagi kebetulan lagi ini ya, lagi di depan layar, sebenarnya bisa manfaatin sih waktu turun. Kenapa?
kemarin kalau kita lihat sentimennya mungkin dia bisa masuk ke MSCI ya, mau yang MSCI sekarang atau nanti ya, terus bisa masuk ke FTSE. Sebenarnya kalau kita ngomong buangan ke MSCI atau FTSE ini jauh lebih gampang, biasanya diminati sama fund besar juga ya, dan dia punya lot size atau dia punya bid offer cukup tebel nih. Sebenarnya enak juga kalau kita masuk di sini ya. Kenapa? By technical dia sebenarnya ada ruang gap kurang lebih di 150 ya. Kalau kita mau manfaatin gapnya ya, masukin bertahap aja harga-harga sekarang ya, pas lagi flow-nya jagus, flow-nya lagi bagus ya. Sebenarnya why not ya kalau menurut saya teman-teman ya. Saya sendiri ada juga tapi mungkin nggak banyak ya. Saya punya entry area masih area-area sini sih teman-teman ya. Jadi kalau semuanya mau masukin ini ya batasin aja 5-10% ya. Kenapa 5-10% ya? Mungkin teman-teman yang bolak-balik masuk di IG Live kita 5-10% itu karena kita kalau mau cari BEP-nya lebih gampang ya. Nah ini kalau dari yang saya lihat menarik ya hari ini ya, makanya lumayan jalan kan ya. Kalau tadi berani serok di bawah, hari ini udah berapa 10% ya. Nah jadi boleh tuh kalau mau lihat ini ya, kayak Bumi bisa masih menarik atau enggak. Oke, saya pribadi punya Bumi juga ya, karena tetap saya melihat dari Bumi ini harusnya dia ada masih temanya masih tentang ya teman-teman ya. Terus juga harusnya dari dia punya earning tahun lalu pasti lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya, harusnya masih menarik ya. Dan kalau kita lihat semua call company itu pada dari high base, sementara Bumi kan karena ada salib masuk kemarin harusnya akan reflect ya. Nah, berapa sih entry point yang kita masuk? Kita mau masuk dari sisi 137 terus taruh di 127 sebenarnya cuma 7%. Sebenarnya 7% 10 nggak besar juga ya, mau ngambil BEP aja 10% ya. Nah sekarang kalau area sekarang masuk oke nggak? Ya sebenarnya harus kita lihat ya, dia nggak ada reversal point yang jelas sampai sekarang ya. Tapi kita bisa berandai-andai misalnya dia dapat jadi double bottom ya, berarti harusnya by technical cukup menarik ya. Terus kita juga bisa lihat ya support area di sini ya. Ini 1, terus 2, 3 kurang lebih dia masih respect ya teman-teman ya. Harusnya Bumi masih cukup menarik ya. Kalau teman-teman lihat berapa banyak sih kenaikan upside-nya. Upside sih saya berharap kalau bisa sampai 200 bagus, tapi kembali lagi nih. Pergerakan dia naik itu kan biasanya terdiri dari 1, 2, 3 wave. Nah, tinggal kita masuk aja entry point-nya, jangan sekali langsung jeder gitu. Lebih baik masuknya sekali 2-3 kali entry point. Sorry, bukan 2-3 kali entry point, tapi lebih baik kita tradingin nih. Naik, kalau udah profit kita ambil dulu. Nanti kita cari lagi waktu dia ada pullback atau waktu ada discount. Nah, ini mungkin kalau Bumi. Nah, MA200 kebetulan saya nggak pakai MA200 ya, karena MA200 kadang-kadang ya kalau masih downtrend atau structure marketnya lagi belum balik juga sebenarnya saya nggak begitu nyaman. Saya lebih nyaman waktu structure marketnya udah mulai muter atau mulai reverse ya. MNCN, nah MNCN, coba kita lihat MNCN. MNCN saya nggak begitu suka, terakhir saya ini ya. Oke, ya dari MNCN kita masih lihat ya, ini sebenarnya masih downtrend ya. Memang ada konsol tapi belum ada clear reversal. Kalau semuanya kita ngomong overall ini masih downtrend ya. Nah, kenapa sih kalau reversal seperti ini boleh dilihat? Karena potensi dia turun lagi ya. Kita lihat ya, waktu dia turun spendingnya waktu cukup cepat ya, sedangkan waktu dia naik memang rada nyangkut ya. Ini sama bisa pernah kejadian di sini juga, tapi belum ada clear reversal alias kalau kita ngomong high yang kita harapkan nih di atas 765. Kalau dia bisa naik itu baru menarik sebenarnya. Nah hari sekarang ya belum begitu ini sih, tapi banyak barang-barang dari grup dia yang cukup menarik sebenarnya. Nanti kayak kita lihat BABP dan segala macamnya. Coba kita lihat nanti. UNTR-nya ya sama ya teman-teman ya. Nah mungkin kalau yang teman-teman lihat UNTR ini sebenarnya kan alat berat ya. Mungkin bisa dilihat alat-alat berat di lapangan seperti apa. Sebenarnya mereka punya demand itu ada teman-teman ya. Cuman dipakai apa? Kalau untuk coal kayaknya enggak ya, tapi mungkin kalau kita ngomong yang mau dikaitin sama kayak nikel ya, harusnya kembali lagi nih, nikel ini kan masih proyek jangka panjang ya. Seenggak-enggaknya kalau kita mau nyambungin sama EV punya proyek, harusnya bisa kejadian. Kenapa kok semuanya masih menarik ya?
kita lihat ya teman-teman, kayak Alfamart itu mulai buka di Sulawesi lah, di luar pulau. Ya kenapa? Kemarin waktu coal naik sebenarnya buying power di luar pulau, di luar Jawa ini jauh lebih besar ya. Kayak makanya mereka sempat ada buka distribution center di luar pulau ya, terus Jawa Tengah ada, di Gorontalo ada. Nah ini mungkin salah satu kayak apa ya, kita ngomong leading indicator kalau sebenarnya bisnis pertambangan ini masih cukup menarik ya. Tapi mungkin nggak se-hype tahun lalu, di coal price-nya, di coal-nya. Nah ini kalau mau lihat dari UNTR ya. Terus kalau dilihat dari mau relate sama dia punya gold, sebenarnya goldnya UNTR ya biasa so-so aja sih gitu, nggak sampai wah ya. ITMG juga masih ya, ini lebih ke coal related ya, dan dia sebenarnya lebih ke dividend play. Memang area sekarang dia udah mulai ranging pelan, tapi ini juga sama ya, ini juga masih downtrend ya. Mungkin kalaupun dia ada naik itu kayak naik rebound sih. Nah ini mungkin saya nggak mau masuk juga atau nggak mau terlalu agresif di sini. Nah mungkin yang tanya soal Pani ini lebih menarik ya buat saya. Nah kenapa? Nah mungkin sedikit cerita tentang ini ya, properti ya. Kalau kita ngomong properti, apalagi kalau biasanya saya sering singgung soal China reopening ya, salah satu yang diperhatikan sama regional atau analis ini sebenarnya properti ya. Properti ini sebenarnya indikator kalau China ini doing better atau enggak. Kenapa? Sekarang properti di sana tuh sepi banget. Kenapa? Karena mereka sama-sama untuk recovery sampai sebelum pre-COVID ya. Itu spending mereka terlalu rendah. Karena mereka nggak punya duit yang excess ya, nggak punya duit lebih untuk ini ya, untuk buang-buang duit lah. Jadi sebenarnya kalau kita cuma lihat dari sektor properti di China nggak menarik, berarti nggak ada pembangunan. Dengan kata lain, permintaan mereka untuk iron ore itu nggak begitu banyak ya. Makanya kalau kita ngomong kayak coal sektor itu jadi kurang menarik ya. Karena apa? Slow recovery dari China punya reopening sih. Nah ini untuk properti yang di China. Nah balik lagi nih, kalau kita lihat Pani teman-teman ya, secara market memang dia ada pullback ya teman-teman ya. Cuman apa sih yang bakal kejadian, atau sebenarnya kita mau tebak-tebak ini bakal jadi apa? Bisa aja jadi cup and handle ya. Anyway, cup and handle itu sebenarnya kan structure marketnya di handle-nya itu adalah higher low kan yang kita cari. Nah area sekarang ini sebenarnya area higher low ya teman-teman ya. Berarti kalau kemarin teman-teman ya sempet ya masuk dari bawah ya, waktu di sini ya udah sempet take profit. Sebenarnya kalau kita udah take profit kita berani masuk lagi waktu dia ada pullback. Nah sekarang area pullback nih ya, dekat moving average, misalnya kita mau ngambil untuk dynamic supportnya ya, ini harusnya masih bisa ya. Tinggal risknya 5-7%, ini juga masih termasuk kecil ya. Menurut saya kalau mau trading sini juga lumayan ya. Pani ya, Adaro masih coal related ya. Mungkin tadi kalau bicara soal coal related dikit, saya masih nggak begitu nyaman ya. Tapi kalau kita ngomong lihat dari dia punya earning, semua coal related earningnya pasti bagus. Tapi kan itu data past history ya. Tinggal kedepannya masih masuk akal nggak, atau sentimen apa yang buat dia naik ya. Saya sendiri cuman dia punya laporan keuangan bagus ya mungkin. Tapi untuk masuk saya nggak dulu sih kalau di Adaro. ESA mungkin somehow lebih menarik sih ya, karena volume juga lumayan gede ya. Kita ngomong kalau kemarin ya, minggu lalu ESA masuknya jangan satu kali entry point ya teman-teman, harus prepare untuk 1, 2, 3 kali entry point ya, sampai ya kalau kita ngomong stop loss paling jauh kan di 795. Berarti ada potensi dia turun aja sampai masih turun ke bawah ya, atau ranging di area sini ya. Tapi kita nggak bisa nebak nih bakal jadi seperti apa. Bisa aja dia jadi double bottom, turun ke bawah dulu. Otomatis kan kalau memang mau main untuk 1 kali entry kurang begitu wise ya. Mungkin 2-3 kali entry, kecuali teman-teman memang benar-benar mau scalping ngambil 2-1-3% ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang area masuknya ya 930 ya, area kurang lebih seperti dari situ ya, dengan reward kurang lebih ya 16%. Loh, ini kan kalau kita turun ke bawah ada sekitar 15% ya.
downside, ya itu kita ngomong 15% downside itu maksimum ininya, maksimum risknya ya teman-teman ya. Lah, jadi ini pertanyaan loh, kalau 15% berarti kan risk and rewardnya nggak begitu worth it ya sebenarnya. Ya, tapi bisa aja kita batasin. Pokoknya kalau semuanya saya loss 15%, berarti kan saya harus balik modalnya kurang lebih 20%, agak susah. Ya udah, kita mungkin batasin aja, masuk di area-area sini, batasin sekitar sampai 10% ya. Oke. Nah, kebetulan tadi pagi, tadi sore sih kita ada ngomong sama si Jogi juga. Malah ini sebenarnya cukup menarik ya, pegas ya area-area sekarang, daerah support juga dia juga mulai slowing down. Terus juga ada sedikit sih kalau kita ngomong structure marketnya dia buat higher low. Terus dia juga apa ya, kalau kita bisa ngomong ya bisa aja kayak ascending triangle. Tapi kurang lebih sentimen apa yang bisa buat dia naik ya? Apakah dia punya laporan keuangan? Kembali lagi kalau coba ya saya lihat laporan keuangannya. Kalau dari Pegas harusnya sektor oil and gas ini masih menarik sih. Ya, cuman lebih baik ya. Nah, ini bisa teman-teman bisa lihat ya. Kalau dilihat dari sini ya, dia punya earning itu ada kenaikan sih teman-teman ya. Harusnya yang namanya investor atau trader itu lebih suka ada kenaikan. Ya, by fundamental harusnya dia lumayan bagus ya. Dari dia punya technical sebenarnya dia masih di area support, masih di bawah, masih cukup murah ya. Harusnya masih ada upside yang kurang lebih sampai 1840 itu masih bisa sih. Tinggal entry point-nya aja ya. Kalau kita masuk di sini ya taruh stop loss-nya di 1545. Coba ya saya gambarin di sini 1545. Terus entry point-nya di sini kalau support kalau kita mau ngomong ini ya, targetnya kurang lebih 175. Kenapa 175? Teman-teman bisa lihat di sini di high, nih high, lower high. Dan sebenarnya tugas kita kan cari lower high berikutnya di mana. Kalau misalnya dia naik, kenapa? Kita nggak bisa ngomong resistannya di sini nih. Belum tentu sampai sini. Bisa aja dia buat lower high kan. Jadi possibility untuk ngambil take profit lebih cepat itu somehow lebih besar winning rate-nya ya. Oke, BBYB BBHI ya, BBYB BBHI fundamental nggak ada yang berubah ya, masih di area sini ya. Saya sih nggak begitu suka ya BBYB ya. Kalau kita ngomong penurunan terlalu kenceng ini, saya takutnya kita nangkep pisau jatuh walaupun kita cuma lihat support di sini ya. Cuman kalau mau coba berdasarkan risk and reward ya boleh aja sih harga sekarang ya. Tapi apakah dia sampai ke mana nih, ke resistennya itu saya rasa sih enggak ya, mungkin maksimal sampai sini kurang lebih ya 18%. Tapi gini, sektor tech ini kan selalu punya problem kalau tingkat suku bunga tetap masih naik ya. Which is kita masih lihat potensi untuk kenaikan suku bunga ini masih ada sampai akhir tahun. Ya kalau kemarin kita lihat ya, tahu-tahu dari US sendiri itu 6,1% kan. Nah, terus marketnya tahu-tahu ini kan pada turun kan karena mereka masih khawatir ini. Nah, teman-teman mungkin harus ingat, since ini bisa kejadian sampai akhir tahun, ini kita masih bulan 2, masih terlalu early sih teman-teman ya. Mungkin harus prepare aja ya kalau mau masuk ke tech ya, yang lebih sensitif sama suku bunga. Nah ini harus hati-hati gitu. Panin. Nah Panin ini juga lucu nih, model PNLF ini, grup Panin ini biasanya dia punya laba lumayan bagus ya. Tapi share price-nya begini nih, kadang-kadang kelihatan naik ya, terus dia turun ya. Nah cuman by structure market ya overall kita bisa ngomong ini arahnya turun ya. Kalau kita mau melihat ada pullback di sini bisa aja. Kenapa? Ini yang mungkin cukup menarik kalau kita lihat ya, dia punya volume waktu turun kan lumayan kecil ya, atau decreasing. Nah mungkin kalau mau menunggangin ini bearish and reward 7%, harusnya atas kurang lebih ke arah resisten yang paling dekat di sini ya, atau semuanya di sini harusnya 17% dengan upside 17% ya, berarti 1/1 ya. Tapi teman-teman mungkin lebih baik cari reversal itu di minor trendnya sih.
paninnya juga sebenarnya masih lumayan ya, harusnya ya. Sama ya, pergerakan hampir sama ya teman-teman ya. Sama ya, strateginya kita lebih baik cari reversal yang benar-benar ada di minor trend. Buka agro ya, mungkin juga kita pernah cerita buy fundamental, mungkin company tech yang punya duit paling banyak ya sekarang ya cuma buka ya. Nah, tinggal manfaatin aja teman-teman, mungkin ranging areanya atau sebenarnya entry point waktu dia pullback di 772 778 itu mungkin kita bisa jadiin untuk entry point sih ya. Terus kayak agro, nah agro juga ini pengalaman buruk sih kalau agro ya. Oke, nah agro memang kayaknya dia cukup kenceng ya waktu kenaikan kemarin, volumenya dia lumayan besar ya, dibarengin sama volume yang besar ya. Hal ini pernah kejadian juga di sini, tapi dia masih turun ya. Nah, since saya nggak melihat ada katalis yang cukup bagus sih untuk agro ya. Nggak begitu jelas dibanding bank-bank lain. Mungkin saya akan skip sih kalau buy fundamental. Buy technical ya ada potensi dia naik karena dia lumayan kayak buat V-shape gitu ya. Nah, tinggal di mana risknya kita mau masuk ya. Kalau semuanya kita mau masuk, kurang lebih taruh di risk 354 ya, bisa aja, tapi mungkin pakai target jangan terlalu jauh ya. Nah, target kenaikan saya sih masih di berapa, 528. Nah gimana kalau teman-teman ya yang kemarin udah pada punya agro? Saya sendiri kalau masih punya agro ya, mau average di sini mungkin nggak gitu wise. Lebih baik kita cari, atau kerugian yang dari tempat agro ini kita cari profit dari tempat lain ya, daripada kita harus tetap averaging down di barang seperti ini ya. Itu sih kalau dari saya ya. Oke, kita lihat ya, buy risk and rewardnya harusnya agro ini bisa dapat berapa nih, 28% ya, 28% dengan upside 32%, 32% ya, dengan risk 11%. Tapi balik lagi ya teman-teman, nggak ada katalis yang cukup jelas yang saya masih lihat ya, buy technical doang ya kalau mau masuk ini. HMSP, oke, HMSP rokok-rokokan sebenarnya udah naik tinggi gini, saya nggak mau sih dekat-dekat area resisten gini, saya take profit ya. Mau apapun bisa aja naik atau enggak, saya nggak mau sih. Lebih baik saya take profit, cari lagi waktu di bawah sih. Terus kita lihat dari dia punya peers kayak gudang garam, itu juga di area-area resistennya. Nah, masih naik sih, memang ada area gap dikit ya, cuman saya prefer waktu masuk itu bukan di harga paling tinggi ya. Kalau mau masuk nunggangin tren minornya bisa sih, tapi untuk sekarang saya akan skip dulu sih kalau semuanya kayak gudang garam atau HMSP ya. BTPS, Banks ya, resultnya harus pada bagus ya. Terus nah ini saya juga nggak mau nih, masih downtrend sih, walaupun dia masih ranging, saya tunggu dulu nanti sih, skip sih kalau ini. Elite, nah ini nih yang saya suka nih, Elite. Oke, kita lihat kalau dari Elite ini sebenarnya kita bisa ini sih teman-teman ya, memang barusan IPO ya. Kemarin waktu daerah sini lumayan banyak buangan ya, begitu naik terus pada banyak yang jualan, 1, 2, 3 ya, 3 shadow ya, kurang lebih 3 candle ya. Area-area sekarang bisa naik atau enggak. Nah ini yang harus diperhatiin sebenarnya minor trendnya teman-teman ya. Kalau saya masih melihat harusnya dari ini ya, masih ada chance untuk pullback ya, kita bisa masuk ya. Karena risknya cuma 7%, makanya saya masih berani betting di sini sih. Tapi kalau semuanya kita ngomong masuk di harga sekarang tanpa ada pullback, saya akan skip sih gitu. Elite, WIRG masih oke nggak? WIRG kayak kita lihat ya, WIRG dia memang ada reversal ya, bisa sih kalau mau coba ya, mungkin taruh stop lossnya di area 160. Bisa nggak balik ke atas lagi? Oke. Ini sebenarnya downtrendnya kenceng banget ya teman-teman ya. Kalau kita berharap dia sampai balik sini lagi agak susah ya. Lebih baik teman-teman make sure di sini benar-benar dia bisa maintain harganya di atas atau masih structure marketnya masih nggak rusak sih. Tugu ya, kalau Tugu saya masih punya juga tuh. Nah ini sebenarnya menarik nih, kalau dari sini Tugu kita lihat ya ada gap lumayan besar ya. Ya kita bisa nunggangin sih teman-teman kalau dia pullback ya. Terus juga kita lihat ya dia mulai reverse gini. Terus dia juga volumenya lumayan naik ya. Memang
secara ini ya teman-teman ya, Tugu ini memang agak tipis ya teman-teman ya. Kalau kita ngomong lot size bid offernya lumayan tipis ya. Nah, yang bisa dipegang dari Tugu apa nih? Kalau secara dari fundamental kita ada report sih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya berapa sih harusnya harga wajarnya Tugu ya. By average kalau nggak salah average industri untuk insurance company PBV kurang lebih daerah 0,7 sampai 1. Nah, harusnya kalau sekarang PBV dia berapa? 0,5 kurang lebih ya. Harusnya kalau ke PBV 1 aja kan harusnya ada kenaikan. Nah, itu sih kalau kita lihat dari Tugu ya. Terus kalau kemarin ada sentimen yang dia menang dapat duit dari ini ya, Citibank. Nah, itu juga jadi sentimen sih. Tinggal entry point kita di mana yang kurang lebih risknya bisa kita jaga aja. BRMS. Nah, ini nih model emas-emasan ini sebenarnya suka-suka nggak suka sih. Kenapa? Kalau kita lihat ini ya, kenapa kok saya bilang suka nggak? Karena emas ini sudah jalan dari September naik sampai Januari Februari ya. By data yang saya lihat ke belakang past history itu biasanya dia lumayan peak waktu di bulan-bulan Februari. Nah, ini udah bulan-bulan Februari nih. Kalau saya mau masuk ini masuknya lumayan tinggi ya. Kecuali memang kita benar-benar lihat bukan bottom. Kita lihat benar-benar dari company-nya ya. Nah, company-nya kalau BRMS ini kan karena dia ada bangun berapa pabrik baru ya teman-teman, yang dimana dia punya kapasitas produksi itu kurang lebih dari 5 kali ya, 4 sampai 5 kali daripada dia punya kapasitas produksi tahun lalu. Berarti kalau kita ngomong even harga goldnya turun, tapi by quantity dia sebenarnya 4-5 kali lebih besar ya teman-teman ya. Nah, ini yang menarik dari BRMS. Tapi untuk sekarang saya sih prefer masuk di bawahan dikit ya teman-teman ya, atau memang benar waktu dia reverse ya. Kenapa? Minor trend ini dia masih downtrend ya, masih turun ke bawah ya. Jadi mungkin kalau kita mau ngambil rebound-reboundan doang ya bisa, tapi mungkin nggak bisa kayak evaluasi dia harusnya sampai ke angka berapa. Saya rasa sih belum cukup kuat sih gitu. Harum. Nah, energi itu boleh tuh dilihat nanti. Harum juga masih belum kemana-mana, harganya masih di sini-sini doang ya. Kalau mau masuk ya agak pelan aja sih. Terus kalau kita lihat dari energi, nah energi mungkin sama lebih menarik ya. Nah, energi kita lihat ya, waktu dia turun memang masih downtrend ya, cuman dia pullbacknya cukup dalam sih. Untuk downtrend pullback cukup dalam sebenarnya yang perlu diperhatikan dengan daerah resisten ini nanti akan ada buangan nggak, atau orang-orang pada take profit atau lihat resisten atau enggak. Tapi kalau memang kita belum punya mau stop waktu dia pullback ya, harga 260 ke bawah itu ya kurang lebih entry area yang cukup lumayan sih. WRG tadi udah bahas ya. Dewa ini agak ngeselin nih karena dia lama ya. Memang dia ada turning ya teman-teman ya. Cuman kalau kita mau masuk dari Dewa ini, harga-harga sekarang sebenarnya lumayan ya. Harga sekarang lumayan. Terus kita ngomong risknya juga sebenarnya nggak kemana-mana ya. Nah, yang saya suka itu karena dia di atas ada gap area nih. Kurang lebih target ke situ. Kalau dia bisa maintain harganya di atas di atas ini aja ya, dan dia bisa rebound, harusnya minimal 20% kita masih bisa dapat ya teman-teman ya. Apalagi kalau dia bisa tutup gap, harusnya bisa lebih ya. Kalau untuk betting ya mungkin satu-satunya yang menarik ya Dewa gitu, karena upside downside berapa sih? Sampai ke 50 itu cuma 8% paling ya. Dari harga sekarang kalau masuk ya kurang lebih ya 9% lah. Seenggak-enggaknya setelah itu nggak mungkin turun lagi ya. Nah, ini kalau dari Dewa ya. Akra ini perusahaan rada oilnya enggak, properti industri juga ada ya. Ini lebih ke ranging aja sih, manfaatin ranging sih mungkin boleh ya teman-teman. Tapi harus di note ya teman-teman ya. Akra ini biasanya dia agak pelan ya, rada lemot aja sih. Nah, tinggal teman-teman bisa nggak tahan lebih lama gitu. KLBF, nah KLBF ini sebenarnya juga oke, tapi harga sekarang sih saya nggak mau, mungkin akan skip sih gitu ya. BSBK juga ya, buat yang kecil-kecil ini lumayan suka BSBK ya. Saya sih nggak mau ya.
skip dulu kalau ini ya. Doit juga mungkin saya akan skip dulu juga ya, walaupun dia ada potensi dia buat double bottom ya. At this price ya buy risk and reward aja sih gitu. Medco mungkin sama lebih menarik ya, karena daerah support resist juga, terus juga dia emasnya juga ini ya, balik lagi ya, emasnya juga mau ini ya, aman mineralnya ya, ada relate ke sana sih. Nah ini mungkin menarik sih kalau Medco, karena ada sentimen amannya sih gitu. Oke, dari CPO sebenarnya nggak ada yang baru juga sih dari CPO, tapi kalau CPO saya cari yang usia tumbuhannya masih muda ya. Kembali lagi cuma TAPG, DSNG ya, tapi kalau mau trader ini di Gosco itu mungkin lebih menarik ya. Nah kita lihat ya teman-teman, memang kemarin ya kayak ya ANJT mungkin juga lumayan ya ANJT. Oke. Ya kita lihat ya yang kayak CPO nih teman-teman bisa lihat nih ya. Ini sebenarnya pada naik ya teman-teman ya. Cuman kita tinggal cari ya yang ada fundamentalnya lebih chance naiknya lebih bagus yang mana, yang kira-kira yang usia tumbuhannya lebih muda aja sih kalau bisa ya. Nah salah satunya kayak DSNG ini saya juga lumayan suka ya gitu ya. DSNG, nah Gosco ini kalau trading, tapi anyway kalau Gosco sekarang sih saya akan skip sih gitu. Mungkin SSMS ya, ini juga sebenarnya masih belum patah tren ya teman-teman ya. Terus ada apa lagi nih, Agi, Kin. Oke, kita lihat Agi. Agi ya, Agi good entry price sih kalau semuanya pas dia pullback ya, area-area 1980 dengan stop loss di bawah 1850. Kalau dia close di bawah sana ya mungkin better batasin risk dulu aja. Kin. Nah, Kin sih skip ya. Obviously dia masih downtrend, belum menarik sih untuk sekarang ya. Nah, Meta nih, mungkin kalau Meta ini apa nih? Kita ngomong infrastruktur ya. Meta masih pergerakan ranging ya, mau teman-teman manfaatin rangingnya aja nggak apa-apa sih. Mungkin kalau entry pointnya di situ ya, entry pointnya ya, kita cari entry point dari sini deh gitu. Risknya taruh di sini. Dengan reward ya kurang lebih kalau kita mau ukur by Fibonacci ya 152 22%. Worth it nggak sebenarnya? Ya kalau saya bukan suka-suka banget, tapi manfaatin risk reward aja. Terus kalau kita lihat manfaatin rangingnya doang ya bisa aja, tapi I think banyak pilihan lain yang lebih menarik sih gitu. ASI. Nah teman-teman ini mungkin bisa diupdate sama Jogi besok sih ya. Sebenarnya penjualan motor, penjualan otomotif ini lumayan menarik sih ya. Tahun ini ya. Terus juga banks ini juga lebih mudah tawarin kredit ke customer ya. Harusnya untuk kenaikan dari pembelian mobil atau motor ini bisa menarik juga. Nah area sekarang sih kalau mau betting boleh sih di 4% risk harusnya masih bisa ya. Tapi sesuaikan sih teman-teman ya. Kalau dari banyak emiten yang kita bicarakan tadi nggak bisa kita beli semua. Mungkin teman-teman pilih aja satu yang ada yang suka pergerakannya lebih cepat, ada yang suka pergerakannya lambat, nggak apa-apa karena duitnya lebih gede. Ada yang suka barang kecil karena dia keluar masuknya lebih gampang ya. Nah mungkin teman-teman harus perhatiin ya, sesuaikan sama strategi teman sendiri. Nah kita lihat nih Saratoga ya, Saratoga juga saya masih skip sih, belum mau juga ya. Tugu tadi udah jawab ya. S Hardware ini yang menarik nih. S Hardware ya, udah mulai ada reversal. Any pullback yang kita bisa dapat di 515 itu good entry point. Nah itu teman-teman bisa lihat sih. Coba ya, ini ada apa ya? Era mungkin saya skip dulu. Sebenarnya kayak harganya juga udah lumayan tinggi ya. Anyway kalau dia pullback turun ya mungkin masih menarik ya. Kalau harga sekarang sih nggak mau sih saya. Oke, WRG tadi sudah jawab kurang lebih ya. PANR. Oke, PANR. Nah ini kalau yang berhubungan sama kayak ini ya, untuk yang liburan ini ya mungkin biasanya Panorama bisa manggung nih, tapi
harga sekarang sih saya nggak mau. Kenapa nih? 1, 2, 3 udah mulai ranging, dia nggak bisa naik, nggak bisa buat new high, agak nyandet di sini ya, agak nge-lag ya. Mungkin walaupun structure marketnya belum patah, tapi sign kalau dia sebenarnya nggak kuat ya. Dan teman-teman bisa lihat berapa banyak shadow yang kejadi 1, 2, 3, 4. Ini lebih kayak ke ranging ya. Orang beli dari bawah. Nah hari sekarang sih saya akan skip sih. MDKA nggak jalan, bukan nggak jalan, mungkin belum jalan ya. Nah sebenarnya MDKA mungkin lebih menarik kalau kita lihat ya MDKA-nya ya. Cuman nggak jalan nih, bukan nggak jalan ya, mungkin bisa aja jalan besok ya. Tapi kita lihat ya, buy risk and reward sebenarnya menarik. Antam kenapa tuh? Emang Antam nggak jalan ya? Antam sih saya masih tunggu bawah, harga sekarang sih nggak mau sih gitu. Nah ini bener nih, yang RALS ini lebih menarik nih RALS ya. Tapi structure market sih belum patah ya teman-teman. Oke, harga berapa saya nunggu RALS ya. Kalau mau masukin minor trend mungkin masih bisa ya. Tapi RALS ini agak pelan sih. Mungkin tadi kalau nggak salah ada Mayora juga, Mayoranya. Ya Mayoranya mungkin lebih menarik ya, tunggangin dia punya rangingnya kalau dia ada pullback. Energi tadi udah bahas, MNCN ya, MNCN coba ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, yang MNCN ini kita masih tunggu reversal ya. Mungkin teman-teman bisa masukin ke watchlist anytime dia reverse, mungkin jadi menarik ya. Nah sebenarnya kalau dari grup-grupnya dia itu malah lebih menarik ini nih. Ada BABP, dia pullback ya. Risknya juga ya nggak begitu besar ya, 7%. Terus ada apa ya kalau nggak salah bicara. Nah pergerakannya hampir sama. Kalau saya mau betting ya mungkin masuknya ke sini ya, buy technical ya. Hampir sama, tinggal pilih salah satu aja sih gitu. Ya. Nah, but ini sebenarnya yang buy fundamental saya suka banget ya. Tapi kalau dari harga sekarang ya fundamental bagus pun saya nggak mau masuk nih, karena ya again orang masuk dari bawah sini yang dilihat pasti juga fundamental ya. Kalau orang fund besar orang yang masuk lebih besar ya, fundamental dari sini kan udah jalan, ini udah naik ke atas. Ini sebenarnya lebih wise kalau dia ada pullback sih, jangan kejar harga di harga sini sih gitu loh. Oke, kita lihat lagi. Nah sebenarnya kalau kayak Excel itu juga belum jalan ya. Excel sih boleh sih harusnya ya, buy technical dia masih di bawah sih gitu. Kayak ISAT juga dia masih di bawah. Tapi kalau suruh pilih ISAT atau Excel, saya lebih pilih Excelnya ya. Semen Gresik, kita bisa lihat Semen Gresik karena ini malah sebenarnya lebih menarik ya kalau dia pullback. Ini loh ada gap besar loh. Nah mungkin teman-teman tunggu aja waktu dia pullback di sini ya. Kalau dia gap pullback ya, area-area sini menarik malah harusnya. Coba ya kita lihat kurang lebih, kalau kita lihat entry point di sini, asumsi dia sampai resisten sana ya. Berapa persen tuh? Ya. Nah, ini boleh sih teman-teman ya. Nah, ini boleh nih Semen Gresik. Kita bisa lihat ya, ini gap area lumayan besar ya, lompat ya. Tunggu aja sampai bawah, jangan kejar harga sekarang sih gitu. PTBA ya, coal company saya nggak begitu suka juga walaupun di bawah, dan dia lebih pelan sih. Terus juga Tins ya, Tins coba lihat Tins ya bisa sih kalau mau coba masuk ya area sekarang. Amar, aduh ini Amar bank kecil ya, bank digital yang ini ya, harga sekarang no, saya skip sih kalau mau masuk harga sekarang. Dewa tadi udah jawab. Terima idea banyak yang fast rate atau one rate. Oke, sebenarnya kalau dari timnya Terima Idea sini kan Glenn, Tere, terus ada ya kadang-kadang kita juga sharing ide ya. Banyak yang fast trade atau trade one day. Sebenarnya kita nggak one day trading ya, lebih ke semi swing ya. Tapi mungkin kalau kita keluarin yang one day trade ya, itu kadang-kadang orang lihat Terima Ideas-nya itu nggak langsung ya teman-teman. Otomatis ya bisa aja kita lihatnya selisih 30 menit, 50 menit, itu kan jadi sinyal yang dikeluarin sama Glenn dan Terry punya tim itu jadi nggak begitu valid gitu. Karena udah telat gitu. Ya, wah ini banyak sih ya, harus tanya. Oke, tunggu. Wins ya, Wintermar Offshore ini lebih ke ini sih teman-teman ya. Saya masih lihat ya, saya percaya
dari Wintermar Offshore ini masih bisa bagus ya by fundamental ya. Ini juga kalau bicara wins ini sebenarnya enak waktu ada Billy sih ya, karena dia yang ada pegang lumayan ini sih data ya. Nah, by sekarang sih Wintermar Offshore ya, kalau teman-teman masuk ke sini trading mungkin tunggu reversal ya. Kalau sekarang belum ada yang teman-teman pegang cuman fundamental ya, mungkin harus agak sabar aja gitu. Terus BMTR, nah ini sebenarnya mungkin menarik ya BMTR ya. Nah ini kan ada reversal nih. Nah cari itu tren yang kayak gini teman-teman. Seenggak-enggaknya yang tren begini-begini lebih gampang karena dia sudah nggak downtrend lagi. Jadi ya ini boleh dipantau sih MIDI ya. Kalau MIDI ini mungkin kenapa nih kok beli MIDI, kenapa? Somehow kayak belakangan lumayan banyak tanya MIDI ya. Nah, MIDI, kayak mungkin saya pernah bicara juga soal MIDI ya teman-teman ya. MIDI sendiri sebenarnya kan masih relate sama AMRT ya teman-teman ya, Alfamart ya. Tapi kalau MIDI-nya ini kita masih ngelihat dia lebih murah ya. Nah, by ROE sebenarnya MIDI ini punya ROE yang lebih bagus daripada Alfamart, dan penempatan posisinya si MIDI sendiri ini untuk ke pasar yang lebih eksklusif ya. Nah, MIDI sendiri kan mau right issue tuh teman-teman ya, kurang lebih 411 T ya, saya lupa juga ya. Nah, tujuannya dia untuk right issue ini sebenarnya mau ini sih teman-teman, mau ekspansi masif, sama dia mau bangun sekitar 3 warehouse kurang lebih ya. Nah, otomatis right issue yang kepake ini nanti karena ada right issue ya, harusnya jadi sentimen cukup lumayan ya, karena tujuannya kan untuk lebih ekspansi ya. Dan dia berapa nih, kalau nggak salah sekitar plannya buat 500 sampai 700 outlet baru ya teman-teman ya. Jadi itu juga sentimen yang bagus. Terus juga dari MIDI, dia tuh punya Lawson. Kalau teman-teman tahu Lawson ya, mungkin yang di Jawa atau Jakarta itu sebenarnya lumayan banyak ya. Lawsonnya ini dia punya franchise itu dia pegang sampai 2036 ya. Jadi harusnya akan ada banyak development di sana sih ya. Cuman kembali lagi area sekarang kalau masuk lumayan tinggi sih. Ya, saya selalu cari pullback. Waktu time pullback masuk ya, volumenya waktu turun itu mungkin jadi menarik masuk ke MIDI. Harga sekarang ya saya nggak mau dulu tapi masukin watchlist aja. Inco masih ranging juga sih teman-teman ya, sama kayak nikel yang lain ya. Kembali lagi kalau nikel ini kan kalau price-nya terlalu tinggi nggak bagus ya. Kalau kita naik dia naik karena indeks nikelnya naik, sebenarnya jadi kemahalan dong harga untuk produksi satu mobil atau sepeda motor ya, karena komponen paling mahalnya kan di baterainya ya. Dan anyway, pabrik baterai ini kan belum semuanya jadi juga ya. Jadi saya rasa masih takes time ya. But tadi juga ini good company, tapi harga sekarang sih saya nggak mau ya. Nah, sebenarnya ada beberapa view yang menarik untuk BIRD ya. BIRD sendiri sebenarnya average dari dia punya vehicle itu naik sih tahun lalu ya teman-teman ya. Average revenue per vehicle-nya ya. Nah, yang potensi dari Bluebird ini apa? Kita lihat dari Bluebird, kalau lawannya sama Gokar atau Grab, sebenarnya dia punya advantage itu barangnya dia itu selalu selalu kondisi jauh lebih bagus ya. Teman-teman bisa lihat ya, kalau masuk Bluebird sama Gojek atau Gokar atau Grab, dia punya barang atau dia punya mobil selalu jauh lebih bersih ya. Terus juga kalau dilihat ya dari balik lagi Grab, Gojek terus, Grabcar, Gokar itu dia punya advantage itu cuman di mostly lebih kayak harganya lebih murah daripada Bluebird-nya sendiri. Nah, yang masih menjadi potensi adalah kalau teman-teman pergi ke luar negeri itu kadang-kadang ya taksi ya, apalagi di China ya, itu mereka di setiap taksinya dipasangin kayak TV kecil untuk iklan ya. Nah, sebenarnya
TV kecil untuk iklan ini bisa jadi kayak another revenue buat si Bluebird ya teman-teman ya. Nah walau kalau kita ngomong ya sentimen negatif, bukan sentimen negatif ya, yang nggak begitu orang suka, dia tuh 2023 November ini harus bayar kayak royalty ya 2%, yang dimana kalau kasarnya tuh di bottom line-nya bisa hit 10% ya. Tapi kalau kita mau manfaatin shares price-nya, sebenarnya sentimen atau katalis-katalis yang bagus ini bisa ditunggangi untuk kenaikannya dia ya. Bluebird ya harga sekarang obviously saya nggak mau masuk ya, tunggu ke bawah ya. FBCT ya kemarin saya sempat lihat ini lumayan sih FBCT. Kalau mau main tradingan ya, lihat ini ada gap kecil ya, sebenarnya gampang untuk nutupnya ya kalau harga sekarang, tinggal cari pullbacknya aja sih. Tapi ini lebih baik untuk tradingan dulu ya sementara, karena belum ada fundamental story yang saya pegang sih. Ya Elite tadi udah, Gosco tadi udah, Dharma ASLC ya. ASLC coba kita lihat ASLC. ASLC ini boleh sih kalau mau masuk ya, harga sekarang 9411 ya. Dia udah sebenarnya udah murah juga ya dari IPO-nya ya. Sebenarnya banyak orang yang merasa kayak harga kalau di bawah IPO udah murah ya, tinggal kita nggak tahu kapan naiknya. But by technical dia ada potensi dia reverse ya. Kenapa nih? Kita lihat volumenya lumayan naik ya teman-teman ya. Volumenya lumayan rame ya belakangan ya. Cuman mungkin nggak bisa langsung ke harga IPO ya. Saya rasa 120, 121 tuh taking profit sih boleh tuh. Goto besok rame ya, oke, semoga ya. BBRI ya overall banks pada ini ya. Tapi kalau semuanya BBRI sama BMRI, saya sih lebih suka BMRI-nya. BMRI ada gap atas ya, terus juga katanya mau ini ya, mau stock split ya kalau nggak salah ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa tunggangin waktu dia ada pullback aja. Sektor tech ya masih biasanya lebih sensitif ke kenaikan suku bunga. Nah mungkin batasin itu aja. Sebenarnya kayak IMJS ini menarik ya, kenapa nggak ada yang lihat ya? IMJS, nah ini lagi pullback ya. Kalau memang mau masuk di sini nggak usah ngambil 13%, kalau kita mau ambil 5% aja harusnya nggak susah di IMJS. IMJS harusnya ada IMAS-nya juga ya. Nah ini juga lagi pullback nih, bisa ikut pullbacknya untuk naik ke atas. S Hardware tadi udah dibahas Alfon ya. S Hardware sebenarnya pullback boleh masuk sih harusnya. ISAT tadi udah dibahas juga. Nah Raja oke. Nah Raja ini sebenarnya kita lihat ya, memang dia selalu bergeraknya ranging ini. Ikutin aja teman-teman. Kalau kita udah tahu ranging, sebenarnya kita lihat buy di bawah sell ya, buy di bawah sell atas ya, kalau bisa sampai selama-lamanya ya. Tapi harga sekarang sebenarnya good price kalau untuk kita mau spek ke sini ya. Cars ya, nah ini Cars, wah kenapa nih kok beli Cars? Boleh sharing nggak? Ya Cars memang ada ini ya, dia punya fundamentals sebenarnya getting better ya. Juga ada dia mau right issue ya. Nah right issue-nya jadinya kapan? Ya kita sama tunggu ya teman-teman ya. Tapi by fundamental dia lebih ke turnaround, terus juga dia by technical rangingnya ini masih kejaga juga ya, area-area di sini ya respecting support dia. Terus kalau ada pullback sebenarnya good price karena kita dapat cheaper price untuk masuk ya. Tapi mungkin saya skip. Nah ini LP ini siapa yang nanya nih LP? Oke, LP ini senangnya si Novi ya. LP ya, kalau saya LP saya masih cari entry point juga sih kalau masuk 218 ya. Dengan risiko yang dijaga 204 kurang lebih 10% upside ya. Oke, apalagi nih yang belum dijawab ya, kurang lebih tunggu. Apalagi BKS BKT. Oke, SSIA sih saya nggak mau ya, udah tinggi gitu ya. Mungkin karuan ke base-nya daripada SSIA. Ya. Friend, ya kalau friend kembali lagi ya, jawaban saya tetap sama. Friend itu lebih kalau saya mau ke betting, risknya nggak begitu besar ya. Sekarang 68 masuk ya, 64 buang 5%, 6% ya. Kita lihat aja nanti gimana itu. Goto tadi udah jawab. Clio LP tadi udah jawab. Buka SMA PSAB ya, mostly hampir semuanya lumayan banyak kejawab ya. Auto.
auto ini juga. Nah, lumayan nih kalau semuanya kita masuk di sini betting ya. Tapi memang belum ada clear reversal. Coba aja risknya sekitar yang nggak gitu besar juga kan, 3% ya, upside 6%. Tapi auto ini nggak sukanya pelan gitu. Ada apa lagi ya? Ini mungkin bisa dilihat. Ini juga by technical masih oke harusnya, tapi barangnya tipis-tipis ya teman-teman, mungkin jaga aja gitu. Oke, DILD ya masih di sini-sini doang ya. Bisa sih kalau mau manfaatin dia punya ranging kecil ini. MPMX era, oke era tadi udah jawab ya, mungkin nggak begitu menarik ya. MPMX ya lihat dia punya ranging aja sih. Nah, overall lumayan banyak ya teman-teman yang kejawab ya, udah 1 jam juga ya. Ada lagi nggak yang menarik ya? Coba dari list ya. Listnya saya LP tadi udah jawab, Mari belum, ini ADMR belum, apalagi ya, coba ya. Nah kayak Crash ya mungkin ini juga kalau mau betting ke sini boleh ya harusnya ya, karena by fundamental harusnya dia lumayan bagus ya. Tapi ini sih memang belum ada sentimen ke arah sana sih kalau dari Crash. Apalagi ya, kayak Breeze ya, Breeze juga rangingnya bisa dimanfaatin sih teman-teman ya. Ya Pani tadi udah jawab lah. Ini buat teman-teman yang telat tanya Pani, padahal Pani udah dibicarakan di awal sesi tadi ya. Nah jangan lupa deh nanti teman-teman boleh lihat siaran ulangnya ya teman-teman ya. Nah udah sejam ya, nggak kerasa. Mungkin kita di sini dulu teman-teman ya, since besok masih ada sesinya Billy sama Jogi. Kalau nggak malas besok aku ikut, tapi kalau nggak ya mungkin dari fundamental insight itu akan biasanya kita lebih banyak bahas di hari Selasa sih. Nah nanti mungkin teman-teman mau tanya hal yang belum sempat ditanyakan hari ini, boleh ya besok hari hari Selasa sama Billy sama Jogi. Anyway, thank you buat teman-teman yang udah lihat dari tadi ya, sampai akhir sesi ya. Kita ketemu lagi besok kapan-kapan ya. Nanti ketemu sama saya, ada Glenn juga nanti hari Rabu Glenn, mungkin hari Kamis Tere. Anyway, thank you semuanya. Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan. Thank you ya. Malam.